Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo siswa sekalian, apa kabarnya? Saya doakan kamu semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan eksis selalu. Jumpa lagi dengan saya Devi Helmita, guru SMP Negeri 2 Dolok Masihul, dalam layanan bimbingan dan konseling dengan tema sopan santun. Siswa sekalian, ingat kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Oke, baiklah, kita masuk pada tema kita. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang sopan santun. Tujuannya agar kalian semuanya memiliki sikap sopan santun, terutama di rumah selama belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Siswa sekalian, tahukah kamu apakah itu sopan santun? Sopan santun adalah suatu sikap yang ramah terhadap lingkungan, terhadap orang lain, terhadap apa yang kita rasakan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Coba kalian semua perhatikan gambar di samping. Ada beberapa orang siswa yang sedang bertemu dengan temannya. Ada yang bersalaman, ada yang berpelukan. Namun, sekarang di saat masa pandemi COVID-19, tentunya kalian semua tidak bisa melakukan itu karena kita diharuskan menjaga jarak. Nah, cukup kamu tunjukkan sikap sopan santunmu dengan menganggukkan kepala, ya, tegur sapa yang ramah. Itu menunjukkan bahwa kamu itu mempunyai sikap sopan santun dalam situasi kapanpun saja, di rumah, di jalan, atau di fasilitas-fasilitas tempat-tempat fasilitas umum. Berikut saya tampilkan pentingnya sikap sopan santun ini bagi kalian semua dan bagi kita semua juga, yaitu manfaat sopan santun itu sangat banyak sekali, baik terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Nah, kita perhatikan satu persatu manfaat sopan santun bagi diri kita sendiri. Yang pertama, kita merasa dihargai, dihormati oleh banyak orang. Siswa sekalian, coba kamu perhatikan. Kalau kamu menunjukkan sikap tingkah laku yang sopan, yang santun terhadap orang tuamu, terhadap guru-gurumu, teman-temanmu, orang lain akan bersikap sama terhadap kamu. Kamu akan merasa dihargai, dihormati, bahkan adik-adik kamu pun menghargai kamu. Itu akan kamu rasakan kalau kamu sudah melaksanakan sikap sopan santun. Itu manfaat yang pertama, kita merasa dihargai oleh banyak orang dan disenangi. Tentunya kita dalam memilih teman sehari-hari lebih suka memilih teman yang sopan, kan? Bukankah seperti itu? Nah, kamu tentu juga senang kalau kamu dihargai orang lain, kamu disenangi orang lain, kamu juga punya banyak teman. Kemudian manfaat yang kedua bagi diri kita itu kita mendapat kepercayaan dari orang lain. Kalian perhatikan di masyarakat, siapa yang menjadi pemimpin masyarakat? Apakah orang-orang yang terhina atau orang-orang yang punya banyak masalah? Tapi orang-orang yang mempunyai sikap tingkah laku yang sopan santun, orang-orang yang bicaranya bagus, jadi panutan, jadi contoh, mereka yang dihargai, mereka yang diangkat jadi pemimpin. Sama seperti di kelas, kalian memilih ketua kelas, tentunya yang kalian pilih itulah orang yang menunjukkan sikap yang bagus, disiplin, bersih, bicaranya sopan, menghargai, itu kan? Nah, jadi itu manfaatnya bagi kita. Kalau kita menunjukkan sifat sopan santun, kita mendapat kepercayaan jadi pemimpin salah satunya. Itu luar biasa, ditunjuk dan diangkat jadi pemimpin, luar biasa, kepercayaan yang luar biasa. Selanjutnya kita lihat manfaat sikap sopan santun ini. Yang ketiga, di mata orang lain kita akan dipandang sebagai orang yang mempunyai perilaku yang baik. Udah jelas, orang yang mempunyai sikap sopan santun, orang lain akan berpenilaian positif pada diri kita. Bagusnya anak itu, terpimpinnya tingkah lakunya, budinya, bahasanya luar biasa. Apalagi kami guru-guru, kami sangat senang dengan siswa kami yang menunjukkan sikap sopan santun. Siswa sekalian, walaupun kita belajar melalui online, baik di classroom maupun di WhatsApp, kamu bisa menunjukkan sikap sopan santunmu pada guru dengan bahasa-bahasa yang bagus. Ya, kamu tuliskan, kamu ungkapkan, atau melalui video call bahasa-bahasa yang terpimpin. Walaupun kita belum kenal, karena kalian bersiswa baru, belum pernah bertatap
suka, tapi dengan bahasa yang kamu tuliskan, saya tahu kamu mempunyai sikap sopan santun. Jadi saya juga punya penilaian kamu itu mempunyai perilaku yang bagus. Selanjutnya kita lihat, dengan sikap sopan santun dapat memupuk rasa persaudaraan, pertemanan, dan persahabatan. Orang yang bersopan santun, dia tidak suka menyalahkan orang lain. Dia tidak mau mempermalukan orang lain, menghinakan orang lain di depan orang banyak. Nah, jadi kalau kita menunjukkan sikap sopan santun, maka kita mudah dapat saudara. Orang senang sama kita karena kita tidak suka mengkritik di depan umum. Kita tidak suka menyalahkan, menghakimi di depan umum. Nah, dengan demikian kita akan merasa disenangi, merasa punya banyak teman, di mana-mana sahabat, karena kita menunjukkan sifat-sifat santun. Orang senang bersahabat dengan kita. Orang merasa kita itu adalah teman terbaiknya untuk dia bercerita, untuk dia berbagi pengalaman. Kemudian selanjutnya, manfaat sopan santun bagi kita dapat menjaga hubungan baik dan harmonis dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Apakah itu dia sahabat kita, orang tua kita, ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek. Mereka merasa hubungan harmonis, merasa kamu itu adalah keluarga mereka, sahabat mereka. Ya, hubungan kalian tuh sama mereka tuh akrab, komunikasi kalian tuh lancar, saling memahami, saling berempati. Ya, orang yang sopan santun dia tidak akan mudah mengucapkan kata-kata menyakitkan hati orang lain. Dengan demikian, hubungan kalian sama orang lain akan tetap terjaga keharmonisannya. Selanjutnya, manfaat sifat sopan santun ini terhadap diri kita dapat menghindari perselisihan dan pertentangan dengan orang lain. Dah jelas, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kalau kita bersopan santun, tidak mudah bagi orang untuk memusuhi kita. Sekalipun kata-kata yang kita terima, sikap yang kita terima menyakitkan hati, tapi kita tetap menunjukkan sopan santun, insya Allah mudah-mudahan tidak akan terjadi pertengkaran itu, apalagi perselisihan ataupun dendam. Tetap tunjukkan kita mempunyai sikap sopan santun, sekalipun itu tidak kita senangi dalam situasi apapun juga. Nah, siswa sekalian, tadi adalah manfaat sikap sopan santun bagi diri kita sendiri, kita yang pelakunya. Nah, sekarang apa manfaatnya bagi orang lain? Untuk apa sih kita harus bersikap sopan santun sama orang lain? Apa sih manfaatnya sama orang lain? Nah, kita lihat di papan berikut ini, ya. Yang pertama, orang akan merasa dihargai, merasa dihormati. Benar tidak? Kalau kita bersikap sopan santun terhadap orang lain, kamu bersikap sopan santun terhadap ibumu, terhadap ayahmu, terhadap temanmu, orang itu merasa dihargai enggak? Ya benar. Orang akan merasa dihargai, merasa dihormati oleh kita yang mempunyai sikap sopan santun. Yang kedua, dapat membina hubungan dan menjaga hubungan baik. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, orang yang mempunyai sikap sopan santun, dia bisa menjalin persahabatan yang akrab dengan siapa saja. Orang merasa senang berteman dengan dia. Orang merasa rugi kalau merusak hubungan dengan dia, karena tidak punya sahabat lagi sebaik dia, sesopan dia, bahasanya yang baik, tutur katanya, sikapnya yang ramah, kapan saja. Jadi susah bagi orang untuk melupakan dia. Ya. Selanjutnya kita lihat, dengan sikap sopan santun itu orang merasa kita adalah saudaranya, ya, memupuk persaudaraan dan persahabatan. Benar tidak? Kalau orang sudah senang sama kita, dia bukan lagi menganggap kita sebagai teman, tapi lebih dari teman, yaitu sahabat ataupun saudara, bahkan dianggap sebagai keluarga sendiri. Benar tidak? Pernah nggak kamu merasakan dengan sikap sopan yang kamu tunjukkan, tiba-tiba orang itu membuka pintunya untukmu, membuka pintu rumahnya untukmu, silakan bertamu ke rumah saya nak, silakan nikmati hidangan ini nak. Kamu nggak lagi dianggapnya sebagai orang lain, sudah dianggapnya mungkin sebagai anaknya, sebagai keponakannya, sebagai cucunya mungkin. Pernah nggak kamu mengalami seperti itu? Orang lain menganggap dirimu sebagai saudaranya.
orang lain menganggap dirimu sebagai keluarganya? Pernah nggak? Ibu yakin pasti ada di antara kalian yang merasakan seperti itu. Dengan sikap sopan santun yang kalian tunjukkan, kalian dianggap sebagai keluarga oleh orang lain. Kemudian sikap sopan santun itu juga yang kita tunjukkan itu juga menjadi contoh dan pembelajaran yang baik bagi orang lain. Benar nggak? Kata Mama si Budi, kamu tengok tuh Amin, kau tengok tuh bagusnya akhlak si Budi itu. Bahasanya yang bagus, tidak pernah kasar sama adiknya, tidak pernah membantah sama orang tuanya. Jadi menjadi contoh, jadi pedoman bagi orang lain. Kamu lihat itu ketua kelas itu, tidak pernah bicara membentak walaupun mendiamkan kelas. Bahasanya bagus, teman-teman segan sama dia. Nah, jadi begitu, jadi contoh, jadi tauladan, jadi panutan. Ya, tidak mesti orang dewasa yang menjadi contoh. Tidak juga mesti orang tua yang jadi contoh. Walaupun kamu masih siswa, masih pelajar, masih kelas 7, ya, kamu bisa jadi contoh bagi abang-abang kelasmu, bagi kakak-kakak kelasmu. Karena sikapmu yang bagus, karena kesopananmu, keramahanmu, orang-orang jadi kagum padamu. Kamu jadi tauladan bagi mereka. Terakhir kita lihat bagaimana dengan sikap sopan santun yang kita tunjukkan itu orang lain merasa nyaman dengan kita. Ya, inilah tingkat komunikasi yang paling tinggi sayangku. Orang lain merasa nyaman berada di samping kita, merasa nyaman berbicara dengan kita, merasa nyaman menceritakan rahasianya, keluh kesahnya, ya. Mereka merasa nyaman, mereka yakin dengan sikap dan keramahan kita, mereka yakin kita akan memberikan yang terbaik untuk dia. Sekalipun kita tidak bisa membantu dia, tapi dengan sikap kita, simpati kita, empati kita, keterbukaan kita menerima mereka, mereka merasa nyaman. Itulah tingkat komunikasi yang paling tinggi, kenyamanan. Siswa sekalian, silakan kamu perhatikan tulisan di samping, ya. Contoh-contoh sikap sopan santun di rumah. Saya contohkan di rumah karena kalian sekarang semua sedang berada di rumah, belajar jarak jauh, ya. Nah, bisa kamu terapkan langsung. Yang pertama, orang yang mempunyai sikap sopan santun, siswa yang mempunyai sikap sopan santun itu adalah kalau dia berbicara itu lembut bahasanya, tidak kasar, tidak keras, baik kepada orang tuanya, kepada kakek neneknya, pamannya, bibinya, kakaknya, adiknya, siapa yang ada di rumah itu. Kamu tunjukkan bahasamu yang lembut. Maaf ya, walaupun di sini kita mayoritas terdiri dari suku Batak yang terkenal dengan bahasa yang kuat, ya, dan keras. Nah, itu tidak mesti kamu lakukan pada kakek nenekmu kalau menunjukkan itu adalah suatu keharusan. Tidak seperti itu, ya. Kita boleh dengan latar belakang suku kita, bahasa kita, tapi tetap lembut pengucapannya. Kalau kamu dipanggil, misalnya Silvani, saya Opung, ya, Nimrod, saya Namboru. Nah, tetap dengan latar belakang adat istiadat kamu tetap kamu pakai, tapi pengucapannya diucapkan dengan lembut, ya, dengan bahasa yang lembut, tidak membentak. Nanti dipanggil sama ayahnya, ya, Niko sini dulu. Apa ayah? Katanya. Suara dia lebih kuat dari suara ayahnya, ya. Suara dia lebih kasar, lebih keras dari suara ayahnya. Tidak boleh seperti itu, nak. Apalagi bagi kami umat Islam, ya, itu sudah jelas-jelas dilarang dalam Al-Quran. Tidak boleh berbahasa, jangankan membentak orang tua, berkata saja tidak boleh, ya. Begitulah kita harus menghormati orang tua kita, menghormati orang-orang yang lebih dewasa dari kita. Tunjukkanlah kalau kita itu sebagai pelajar dengan berbahasa yang lembut, tidak keras ataupun tidak kasar, walaupun kita berada di mayoritas suku Batak. Dimanapun kita berada, usahakan bahasa kita, suara kita itu, ya, lebih lembut, lebih rendah dari orang atas kita.
dari bapak kita, dari mama kita. Kita tidak boleh lebih kuat suara kita, tidak boleh. Ya. Selanjutnya contoh sikap sopan santun itu adalah tidak memerintah orang tua, ya, untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Contohnya apa, Bu? Ini kamu kan sibuk dengan belajar daring, ya, buka HP atau buka laptop di rumah. Seenaknya saja kamu panggil mak, "Mak, buatkan nasi gorengku, buatkan sarapan pagiku." Ya, dengan suaramu yang kuat, yang keras kamu berteriak dari ruangan belajarmu atau kamar tidurmu, meminta sesuatu untuk dibuatkan oleh orang tuamu dengan alasan saya sibuk belajar, banyak tugas dari guru. Nah, itu menunjukkan sikap yang tidak sopan santun. Tidak boleh memerintah orang tua. Kalaupun terpaksa kamu butuh bantuan orang tua, ucapkanlah dengan bahasa yang lembut. Jumpai dulu mama kita ke belakang atau ke dapur. Adakah sarapan pagi kita pagi ini, Mak? Ayah, Ibu? Bolehkah Ibu bantu saya buatkan nasi goreng? Karena saya harus belajar. Bisakah Ayah? Bolehkah Nenek membantu saya? Gunakan bahasa yang sopan. Selanjutnya, apa contoh sikap sopan santun itu di rumah? Ini paling sering terjadi, ya, mendengarkan bila orang tua sedang berbicara pada kita. Sebegitu banyaknya pun tugas yang kamu hadapi, sebegitu mepetnya kamu rasa waktunya, kalau ibumu berbicara, ayahmu berbicara, berhenti dulu. Tinggalkan dulu, letakkan dulu, dengarkan dulu mereka bicara. Perhatikan wajahnya, lihat matanya. Ada apa, Bu? Ada apa, Ayah? Apa yang harus saya lakukan? Walaupun sewaktu itu kamu merasa kamu sangat sibuk, tapi kamu harus dengarkan, kamu harus perhatikan. Setelah itu kamu sampaikan, sebentar ya Ayah, sebentar ya Ibu. Apa yang Ayah katakan, Ibu katakan, akan saya kerjakan setelah tugas saya ini selesai. Alangkah bahagianya hati ayah ibumu kalau mendengarkan kamu berbicara seperti itu, ya nak, ya. Bisa kan siswa sekalian kamu terapkan di rumah, ya? Apabila orang tuamu berbicara, dengarkan. Apabila kakakmu berbicara, dengarkan. Sekalipun itu adikmu, ya, adikmu berbicara, kamu harus dengarkan dulu sebentar. Setelah itu kamu kasih pengertian. Nanti ya dek, nanti ya dek, kakak bantu, nanti ya dek, abang bantu setelah selesai tugas ini. Luar biasa. Ibu senang kalau kalian bisa melaksanakan itu. Nah, apa contoh lainnya? Kalau kamu mau pergi, mau keluar rumah, minta izinlah, ya. Ucapkan salam seketika pada orang tuamu atau orang yang ada di rumah itu. Ini kebanyakan apa yang terjadi? Kalau kamu ingin sesuatu, kamu teringat sesuatu, langsung pergi cus tanpa pamit. Bahkan kadang orang tuamu menjerit-jerit memanggilmu, memanggil namamu. Sianu, kemana kau nak? Kemana kau nak? Kamu pura-pura tidak mendengar, seolah-olah itu tiada siapa-siapa bagimu. Bahkan yang biasa naik sepeda motor, langsung tarik kunci, hidup kamu pergi tanpa pamit. Nah, jangankan untuk mengucapkan salam, pamit pun tidak. Jangankan untuk menyalam orang tua, menegur orang tua saja pun tidak. Bilangkan, "Mak, saya keluar." Mungkin kamu butuh fotokopi waktu itu, atau menjumpai temanmu, atau membeli sesuatu. Apapun itu alasanmu, kalau kamu meninggalkan rumah, biasakan pamit, berbicara, minta izin, ucapkan salam sama yang di rumah, ya. Terutama bagi kita yang muslim, kan udah ada salamnya. Assalamualaikum ayah ibu, saya mau pergi dulu, saya mau ke fotokopi dulu, saya menjumpai guru dulu misalnya. Nah, ucapkan salam, ya. Atau selamat siang, saya berangkat dulu. Nah, dengan seperti itu, orang tuamu, kakek atau nenekmu atau siapa saja yang berada di rumah, mereka akan mendoakan kepergianmu, ya. Ya Allah, selamatkanlah anak hamba dalam perjalanan. Ya Allah, lindungi dia, mudahkan urusannya.
Karena dia pergi dengan menyalam hamba, dengan menyalam orang tuanya, mengucapkan salam, minta izin. Jadi kamu dilepas dengan senang hati. Apalagi keberangkatanmu itu adalah keberangkatan untuk menuntut ilmu, untuk belajar, ya. Bisa ya anak-anak ibu sekalian ya? Bisa ya kalian laksanakan di rumah. Nah, mulai hari ini setelah mempelajari materi tentang sikap sopan santun ini, saya mau kalian semua bisa melaksanakannya di rumah, ya, bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja. Nah, baik siswa sekalian, nah itu contoh sikap sopan santun di rumah. Nah, untuk di sekolah bagaimana lagi? Kan nggak selamanya nanti kamu bakal belajar di rumah, ya. Mudah-mudahan kita semua berdoa agar segera berakhir pandemi COVID-19 ini, agar kita kembali belajar normal, bertatap muka. Nah, ini Ibu berikan beberapa contoh bagaimana kamu bersikap sopan santun di sekolah sebagai siswa. Sudah pasti ya, yang pertama itu menghormati Bapak dan Ibu guru. Harus hormat, harus sopan, harus santun terhadap Bapak dan Ibu gurunya. Apa contohnya? Dengan tegur sapa. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Kalau kalian jalan berpapasan, mungkin kamu ingin mendahului, permisi Pak, permisi Bu, saya duluan, ya kan? Mungkin dalam hal bertanya, jangan langsung nyerocos bicara, gurunya bicara di depan, kamu pun nyela dari belakang. Tunggu dikasih gurunya kesempatan untuk bertanya, baru kamu acungkan tangan dan ajukan pertanyaan, tunggu guru mempersilahkan. Barulah kamu sampaikan pertanyaanmu, apakah itu pertanyaanmu, pendapatmu, ya. Pakailah cara yang sopan dengan mengangkat tangan. Selanjutnya di sekolah apalagi contohnya? Tidak mengejek sesama teman. Nah, ini seringkali terjadi kasus pada kelas 7. Karena mereka siswa yang masih baru lepas dari SD, kalau ada yang tahu nama salah satu orang tua, maka yang lain ikut mengejek nama orang tua temannya. Terjadilah saling ejek, dan lebih fatalnya mereka berkelahi gara-gara merasa tidak terima nama orang tuanya diejek-ejek. Jadi nak, jangan ya. Nanti kalau sudah ke sekolah normal seperti biasa, kalian tidak boleh mengejek sesama teman. Nah, kemudian apa lagi contoh? Di saat belajar, kalian tidak boleh mengobrol, ya. Guru sudah masuk, sudah kasih pembukaan, sudah catat, sudah jelaskan di papan tulis, kamu asik berbicara dengan teman sebangku. Guru merasa tidak dihargai. Kamu ditanya, kamu paham, kamu diam. Disuruh bertanya, kamu tidak tahu. Ditanya malahan bengong. Nah, itu tidak bisa. Perhatikan gurunya. Saat gurunya menjelaskan, sesuatu yang disampaikan guru itu sangat berharga. Jadi jangan dilewatkan. Sesuatu yang sudah berlalu gak bisa ditarik kembali, ya kan? Nah, perhatikan bapak dan gurunya kalau sedang menjelaskan di depan. Jangan mengobrol bersama temannya atau mengganggu temannya sebelah kanan, sebelah kiri, jangan. Kemudian, apalagi contoh sikap sopan santun itu? Senang membantu temannya, ya. Senang membantu apa saja. Temannya lupa bawa pulpen, nah silakan pakai saja pulpen saya, ya kan? Temannya kelupaan bawa buku tulis, pinjamkan dulu, besok ganti ya buku tulis yang baru, ini saya kebetulan punya stok, bisa kamu pakai untuk hari ini, besok kamu ganti. Nah, itu membantu. Apalagi contoh membantu? Mengangkat bangku, mengangkat kursi. Kamu seorang siswa laki-laki, temanmu perempuan, di mejanya kurang kursi, dia sudah kepayahan mengangkat. Nah, kamu datang dengan ikhlas, sini saya bantu angkatkan bangkunya. Atau pagi-pagi, pas piket pagi, bel udah 5 menit lagi dah mau berbunyi, kawannya sudah terburu-buru menyapu sendirian, yang lain belum datang, kamu sudah ada, bantu. Tanpa diperintah, tanpa minta tolong, ambil sapu. Atau apa yang bisa kamu lakukan, bantu dia, ringankan bebannya. Itu baru siswa yang mempunyai sikap sopan santun yang bagus, ya. Kemudian patuhi perintah guru, ya. Kalau kata gurunya net, bel berbaris semuanya berbaris. Tidak perlu kamu dipanggil ke kelas-kelas, ayo nak berbaris. Tidak perlu seperti itu.
Sudah di lapang, ambil posisi disiplin berbaris. Nggak perlu lagi teriak-teriak gurunya, halo si Anu kelas 7, kelas 8. Tidak seperti itu. Patuh ya, laksanakan semua yang diperintahkan guru. Karena sebelumnya sudah diaba-abakan. Semuanya ambil posisi, ambil barisannya masing-masing sesuai kelasnya, laksanakan. Jadi gurunya tidak marah. Nah, kemudian yang terakhir, menyapa, memberi salam saat bertemu. Tadi sudah saya contohkan yang di atas tadi ya. Kita harus ramah, terutama terhadap guru kita. Enggak guru yang masuk ke kelas saja, nah. Semua guru yang ada di sekolah itu. Contohnya nih SMP 2 Dolok Masihul. Semua guru yang ada di SMP 2 ini harus kamu salam, harus kamu cakap, omongi kalau bertemu. Pagi Pak, pagi Bu, selamat pagi, Assalamualaikum, apa kabar Bapak Ibu, semua. Jangan yang ada di benakmu itu gurumu itu yang masuk ke kelasmu saja, yang mengajar di kelasmu saja, yang ngasih materi di kelasmu saja. Sementara yang lain, nggak peduli, nggak kenal, entah ibu siapa itu, saya tidak tahu. Tidak bisa seperti itu. Karena di hari pertama kamu menginjakkan kaki di SMP 2, di saat pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah, itu sudah dikenalkan semua guru-guru yang bertugas di SMP 2 ini. Jadi tidak ada alasanmu untuk mengatakan kamu tidak kenal. Jadi kamu harus ramah terhadap semua guru, termasuk pada petugas perpustakaan, termasuk pada tata usaha, ya, laboratorium, bahkan sampai ke taman, penjaga sekolah, kamu harus ramah. Apalagi terhadap teman-temanmu, so pasti harus selalu ramah. Kita sudah bahas bagaimana sikap sopan santun di rumah, di sekolah. Nah, sekarang di masyarakat. Bukankah kamu bagian dari masyarakat? Kamu adalah anggota masyarakat di mana kamu tinggal, ya, di mana kamu dilahirkan, dibesarkan. Kamu juga harus menunjukkan sikap sopan santun. Apa contohnya? Salah satunya menghargai dan menghormati setiap orang yang tentunya usianya lebih tinggi dari kamu. Apakah dia itu si kaya, si miskin, petani, pejabat, pengangguran, tukang becak, sopir angkot, semua yang ada di lingkungan kamu harus kamu hargai. Selama mereka itu usianya lebih tinggi di atasmu, tunjukkan sikap sopanmu, ya. Tidak mesti kamu harus sok-sok akrab, ya, sok-sok dekat, enggak. Cukup dengan tunjukkan sikap sopan, sikap ramah apabila bertemu, berpapasan. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Udah jelas. Kalau orang sedang berbicara, kalaupun kita tidak sependapat, kita tidak suka, dan itu menurut kamu itu salah, kamu dengarkan dulu, diam dulu. Perhatikan dulu dia berbicara. Perhatikan. Kalau memang harus kamu bantah, kamu ungkapkan pendapatmu dengan bahasa yang sopan. Maaf abang, maaf kakak, maaf ibu, yang saya ketahui tidak seperti itu, yang saya ketahui seperti ini. Nah, ucapkan dengan bahasa yang bagus. Tetap menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak. Kamu tahu, kamu yang paling benar dalam masalah itu. Kamu yang paling mengerti soal itu. Tetapi orang tidak sependapat denganmu. Kamu nggak bisa paksakan harus itu yang dilaksanakan. Ya, apa contohnya di kampung? Misalnya gotong royong, membersihkan paret, membersihkan selokan. Ya, menurut orang-orang, ya, cara membersihkannya itu adalah semua harus turun ke dalam, mengeluarkan cangkol. Nah, mencangkoli semua. Sementara menurut kamu itu tidak benar. Tidak mesti seperti itu. Bisa dengan menggunakan alat yang lain. Nah, tapi mereka tidak sependapat denganmu. Kamu tidak bisa paksakan. Kamu harus mengalah dan ikutkan mana suara terbanyak. Mana yang lebih banyak mengikuti pendapat itu yang kamu ikutkan dengan mengesampingkan ego pribadimu untuk tujuan bersama. Kemudian apa lagi contoh sikap sopan santun? Tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma, seperti menyakiti atau menghina orang lain. Hai si miskin, hai si jelek, hai si keling. Seenakmu saja memanggil nama orang lain dengan sebutan yang menyakitkan hati orang. Mentang-mentang kamu anak orang kaya, bapak punya mobil, pengusaha,
kemana-mana punya supir pribadi, kamu seenaknya aja menghina orang miskin di sampingmu, di sebelahmu. Jangan ya nak ya, itu tindakan yang tidak bagus. Tidak pantas seorang pelajar menghina orang lain, menyakiti orang lain, sekalipun orang lain itu lebih rendah dari dia. Tidak pantas untuk dihina. Karena akhlak manusia itu ya, derajat manusia itu di mata Allah, di mata yang kuasa itu bukan karena kemiskinannya, bukan karena kedudukannya atau pangkatnya, tetapi karena kemuliaan akhlaknya dan keimanannya. Kamu harus tahu itu. Agama apapun kamu nak, ya, agama apapun kalian semuanya, jangan pernah merendahkan, menghina orang lain. Tidak ada agama yang mengajarkan seperti itu. Kemudian apalagi contoh sikap sopan santun di masyarakat, ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Seperti yang saya contohkan tadi dalam gotong royong, membersihkan pinggir jalan, ya. Tah mungkin di situ di kampung lain ada pohon besar perlu ditebang rame-rame, membersihkan ranting-rantingnya, lakukan. Apa yang bisa kamu lakukan? Kerjakan sesuai dengan kemampuanmu. Jangan tak mau tahu, karena kamu bagian dari mereka. Kamu tidak bisa hidup tanpa mereka, sudah pasti. Dan terakhir apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Kalau sudah gotong royong kan kamu lihat sudah bersih semua. Jangan lagi seenaknya kamu buang sampah jajanmu, sampah makananmu, mungkin ke selokan, mungkin ke pinggir jalan, nggak ada yang nengok kok, campakkan begitu saja. Jangan. Ya, itu menunjukkan orang yang tidak memiliki sopan santun. Nah, untuk itu marilah sama-sama kita menjaga kebersihan lingkungan dimanapun berada. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.